Halo, Xiao, kamu di mana? aku di rumah. Kenapa tidak angkat teleponku? Aku tadi mandi. Sudah larut malam kok masih mandi. Aku baru pulang. Hari ini libur. Kamu pergi kemana? Ada urusan mendadak di kantor. Aku dipanggil kembali untuk lembur. Kamu belum makan ya? Aku sudah makan. Baguslah kerja itu kerja. Jangan sampai kerja bikin kesehatan terganggu. Kesehatan nomor 1. Jaga dirimu baik-baik ya. Dah. Aku mau kamu cari cara buat Yan Xiaochen keluar dari perusahaan. Baik, Bos Hou. Dokumen-dokumenmu ini ada yang dipalsukan. Kamu harus tahu kalau dipecat karena memalsukan dokumen dan menipu perusahaan. Sulit mencari pekerjaan resmi. Jadi kamu harus paham. Aku paham. Hal-hal fitnah seperti ini. Aku mengerti. Fitnah, hati-hati bicaramu, sebenarnya perusahaan bisa saja menyelesaikan masalah besar menjadi kecil. Maaf, Bos Ju. Aku tidak melakukan hal itu. Kenapa aku harus mengaku? Ini surat pengunduran diriku. Dan ini semua tugas yang kamu berikan padaku. Aku sudah selesaikan semuanya. Tolong sampaikan juga pada Bos Hou. Aku yang mengundurkan diri. Semua syarat yang dia ajukan aku tidak butuhkan. Terima kasih. Ayah sudah tahu. Kamu tidak tahu. Ibu Shen Hou sama sekali tidak mengerti aku. Kalau kata-katanya itu ditujukan pada gadis lain, sudah pasti dia ketakutan. Aku sama sekali tidak takut. Tapi dia juga tidak salah. Pernikahan ini bukan hanya urusan dua orang. Apa yang harus aku lakukan? Menurutku, seperti aku dan ibumu. Kamu lihat selama ini, banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi semua masalah bisa kita diskusikan bersama. Hidup pun tetap berjalan. Kalau kamu benar-benar tidak tahu harus bagaimana, kamu bisa tanya dia. Dia akan kasih kamu jawabannya. Halo.
kamu malam ini pulang nggak? Baru selesai urusan di Changsha. Tapi aku belum bisa pulang dulu. Bos Liu suruh aku ke Linjiang ketemu 2 klien penting. Gak apa-apa, kamu sibuk aja kerja yang baik. Aku juga bisa istirahat dengan tenang. Oke, aku harus buru-buru pulang siap-siap barang. Aku masih harus buru-buru ke bandara nanti, sampai Linjiang aku kabarin. Bye. Shenhou, apa kamu akan dengerin kata-kata ibumu? Apa kamu akan berbalik pergi duluan? Apa kamu akan bertahan? Hidup punya banyak momen. Aku ingin lari tapi di detik ini. Aku ingin melangkah maju untuk menghadapi dan mencoba. Untuk memastikan orang yang di hatiku. Yang punya tempat paling penting, apa di hatinya aku juga begitu. AGM 5L9. Maaf Nyonya, nomor 1207 tidak diangkat. Kayaknya nggak ada. Bagaimana kalau Anda konfirmasi dulu sama teman atau istirahat dulu di lobi? Tunggu sebentar. Lagi ngapain? Baru makan jalan-jalan di dekat danau hotel. Meski tinggal di dekat danau, tapi siangnya harus temani tamu. Sama sekali nggak sempat lihat pemandangan. Ngomong-ngomong, kamu mau kirim apa sih? Bolehkah aku titip barang dulu di sini? Tentu, silakan tanda tangan di sini. Lalu kasih nomor HP. Oke. Tolong titipkan barang Nyonya ini. Sudah. Permisi, jalan ke danau lewat mana ya? Jalan ini sampai ujung, belok kiri lalu kanan. Lewat restoran langsung sampai. Baik, terima kasih. Sama-sama. Xiao. Sekarang matahari terbenam di atas permukaan danau. Cantik sekali. Jika saat ini kamu ada di sini, aku bisa berbagi denganmu. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawabku. Apa sebenarnya yang ingin kamu kirimkan padaku? Kirim aku. Kejutan. Tidak menyangka ya. Lihat apa? Aku sedang melihat pemandangan terindah dalam hidupku.
Silakan masuk. Kamu sendirian. Tinggal di kamar yang besar sekali. Paman Liu yang memesankannya untukku. Jadi standar rekan kerja lainnya itu juga standarku. Bukannya seharusnya kamar standar ya? Kamar standar kan ada 2 tempat tidur itu juga 1 terbuang. Lagi pula kamu kan datang. Tempat tidur ini pas untuk kita berdua. Aku sekarang berkeringat, aku mau mandi. Ini ternyata tidak ada tirai. Iya, tidak ada tirai. Lalu bagaimana? Bagaimana aku mandi? Iya, begitu saja mandi. Tidak bisa harus pakai handuk untuk menutupi. Tapi ini tidak bisa digantung. Tidak bisa digantung bagaimana? Kamu kan tinggi gantungkan di sana untuk menutupiku. Tidak berguna. Pergilah kamu, pergilah. Pergi sana. Ada apa? Cepat pergi. Ada apa? Pergi. Oh ya, kaca listrik. Aku bilang bagaimana bisa tidak ada tirai. Sekarang kecewa ya? Aku rasa kamu yang kecewa. Lagian bukan belum pernah lihat. Kamu keluar. Tutup pintunya cepat. Hei Kak Jiang, Xiao Shen Bos Sao baru saja menelepon saya. Katanya ada waktu kosong mendadak dan bisa bertemu dengan kita. Di lantai 2 bawah sana. Di restoran teh. Kalau gitu kamu turun sekarang ya. Sekarang? Kenapa? Nggak oke pasti nggak masalah. Aku langsung turun. Selamat pagi Xiao Xiao. Selamat pagi. Baru buka mata langsung lihat wajah gantengku. Apa kamu merasa sangat beruntung? Perhatikan cara bicaramu karyawanku. Aku sangat beruntung, bosku. Jam berapa kamu bangun? Sekitar jam 6 lebih. Terus jam berapa kamu pulang? Sekitar jam 1 atau 2. Berarti kamu hampir nggak tidur dong? Aku karena jadwal hari ini berubah. Aku bangun lebih awal untuk mengatur semuanya. Kan kamu mau ketemu klien. Harusnya pakai baju resmi dong? Siapa bilang aku mau ketemu klien? Aku kemarin lembur, aku minta cuti sama kakak Jiang. Bukan aku minta izin sama kepala bagian Jiang. Hari ini aku hanya untukmu. Untukmu Nona Yan, hari ini kamu adalah klien paling berharga bagiku. Oke. Aku akan memberimu hari yang tak terlupakan. Ayo bangun, oke? Gimana?
Ini terlalu cantik, ini kamu yang bikin sendiri, sendirian? Tentu saja, masa aku bangun pagi-pagi buat apa? Cantik kan? Ada lagi ini. Ini apa? Ini. Ini gimana caranya? Ini namanya gembok cinta, harus menggabungkan dua gembok. Dikunci jadi satu seperti ini. Kita berdua nggak akan pernah terpisah. Digantung di mana? Digantung di sini, ayo kita kunci bareng. Ini namanya mengunci cinta seumur hidup. Terus kita harus nulis apa nggak? Ada ini tentu saja. Aku sudah siapin dari tadi. Aku datang. Ayo tulis. Aku mikir dulu. Kenapa nggak berhenti-berhenti? Ini nolak penumpangnya. Laporin dia. Nomor platnya berapa? Nggak lihat. Tunggu lagi aja. Apa sih, cepat dong. Pergi ke Victoria nggak? Enggak. Dia nggak mau. Nggak dong. Sampingin. Nggak dapat taksi. Gak apa-apa, ada nggak di seberang? Mas. Mas mau ke Victoria nggak? Agak jauh ya. Gak apa-apa, ayo jalan. Mas muter-muter aja. Enggak kok, udah aku bilang tadi. Jauh banget. Lu anggap aku bodoh ya? Mas berhenti di pinggir. Berhenti di sini. Aku bilang berhenti ya berhenti di pinggir. Oke, berhenti. Belum bayar nih 118. Uangnya. Nih buat lu. Kasih 100 aja, nggak usah kembalian. Lu. Masa belum pergi juga percaya nggak aku telepon laporin? Muter-muter bikin kesel aja. Siau-siau, ayo pergi. Gimana ini? Baru turun buru-buru kena gores. Salahku, mending nggak turun. Gak apa-apa. Ayo aku gendong. Ayo jalan. Turunin aku dong. Kenapa? Jalan terus capek. Turunin aku, istirahat dulu. Gak apa-apa, aku nggak capek. Cepet-cepet turunin aku. Ya udah, istirahat di sini aja. Pelan-pelan. Duduk di sini, aku lihat. Gak apa-apa. Siau-siau, aku sebenarnya mau kasih kamu. Sangat romantis. Hari yang sangat berarti, tapi nggak nyangka. Jadi berantakan begini. Nggak berantakan sama sekali. Asal bisa sama kamu di mana aja aku senang.
Kenapa? Tunggu aku. Kamu nyari apa sih? Kok nggak nyambung ya? Kenapa? Xiao-xiao aku tadinya. Pengen kasih kamu sesuatu hari ini tapi coklatnya malah hilang. Kok ada di kamu? Jatuh pas turun mobil terus aku ambil. Kamu mau suapin aku ya? Xiao-xiao. Pas aku melamar kamu dulu. Kamu nggak langsung bilang iya. Terus aku mikir lagi. Mungkin waktu dan tempatnya kurang pas. Aku juga mikir aku harus cari kesempatan lagi. Untuk melamar kamu sekali lagi. Cincin ini aku beli minggu lalu. Sembunyiin terus di badan. Aku selalu pengen cari momen yang paling romantis. Dan paling pas untuk kasih ke kamu. Aku rasa sekaranglah saatnya. Xiao-xiao kamu adalah orang yang aku yakini. Dan aku inginkan. Yan Xiaochen, maukah kamu menikah denganku? Aku ingin selalu menemani kamu, merawat dan melindungi kamu. Kalau mama kamu nggak setuju gimana? Kenapa kamu nanya begitu? Mama aku belum pernah ketemu kamu, kok kamu tahu dia nggak setuju? Maksud aku kalau aja. Denger ya. Orang yang kamu suka itu aku. Orang yang kamu mau nikahin itu aku. Bukan mama aku. Mengerti dan siapapun gak bakal pisahin kita. Siapapun. Yan Xiaochen. Menikahlah denganku, aku mencintaimu. Sakit tidak? Tidak sakit. Aku mencintaimu.
Xiao Xiao. Kamu pergi kemana telepon juga tidak dibawa. Aku pergi beli sarapan cuma di sini sebentar. Enak banget, duduk dulu. Kamu nggak mau suapin aku makan? Gimana tinggal seminggu lagi? Minggu depan ikut aku pulang. Aku pulang dulu aja. Aku di sini, kamu nggak bisa fokus kerja. Aku makan punyamu. Coba punyaku. Pulang nanti di rumah aja aku selesai kerja. Aku pulang temani kamu. Aku nggak tega sama kamu. Peluk. Perlu. Peluk lagi, peluk lagi. Sudah, bye. Terakhir-terakhir. Pulang aja. Bye. Hati-hati ya. Weitong, kartu makananku hilang. Punya kamu pinjam dong. Bukannya kamu sudah lulus ya? Siapa bilang lulus nggak boleh balik ke alma mater? Aku ini orangnya sentimental. Adik-adik baru masuk kamu langsung datang. Kayaknya kamu bukan sentimental tapi balik buat ngejar adik-adik. Mobil mewah kamu mana parkir di depannya? Jangan ngomong gitu, kita kan masih besan.
Ambil makan aja. Kamu makan apa? Aku makan yang pedas nggak cocok buat kamu. Pedesnya enak banget. Benarkah? Aku kuat makan pedas. Bawang putih aku nggak mau. Nggak mau, ini juga cabai. Ini nggak pedas, enak makan ini. Coba kentang ini. Terlalu pedas masakan kalian. Mana pedasnya, coba ini. Ini enak, aku nggak mau, coba saring dulu. Ayo. Bagus sekali. Potong. Tunggu ya Xian Hui. Mau pesan apa? Terima kasih. Sama-sama. Gadis kecil, kamu bisa makan pedas ya? Tidak, teman saya lebih suka makan pedas. Saya pergi ke perpustakaan dulu, bye. Halo, Xian. Kok kamu datang? Sudahlah, naik dulu. Kamu bertengkar dengan Shen Hou. Tidak, Lalu kenapa kamu kabur dari rumah? saya tidak kabur dari rumah, cuma berhenti kerja. Jadi sekarang saya tidak mau tinggal di tempat yang mereka sediakan. Berarti kamu masih bertengkar dengan Shen Hou. Benar-benar tidak ada hubungannya dengan Shen Hou. Ibunya tidak mau kami bersama. Kenapa? Alasan yang paling tua dan paling kuat. Tidak sepadan. Ibunya Shen Hou masih hidup di zaman feodal ya? Lalu apa rencanamu selanjutnya? Hidup mandiri. Untuk membuktikan kepada orang tuanya. Ya, Apakah Shen Hou tahu? dia sedang sibuk dengan bisnis yang sangat penting. Jadi saya tidak ingin mengganggunya. Nanti setelah dia kembali saya akan memberitahunya. Apakah kamu sudah dapat pekerjaan? Sekarang resume saya tidak bagus. Sulit mencari pekerjaan tetap. Mungkin 1-2 bulan, mungkin setengah tahun. Tapi sekarang begitu saya buka mata, saya harus mengeluarkan uang. Jadi biar saya cepat dapat uang. Semakin cepat semakin baik. Jangan-jangan kamu mau kembali kerja di bar? Bar pasti tidak kembali. Itu tidak sesuai dengan tujuan saya sekarang. Saya dengar dari Liu Xinhui keluarga Wu Qianqian punya perusahaan. Mendingan saya kembali ke bar. Sudah saya bilang kan. Itu Qianqian yang melaporkan saya ke sekolah dan perusahaan. Karena Shen Hou. Awalnya saya juga pikir karena Shen Hou. Tapi ternyata tidak sepenuhnya. Kamu pikir dari awal dia jadi teman dekat aku. Dia begitu baik ke aku, sebenarnya itu karena rasa superioritas dia, tapi begitu rasa superioritas itu lenyap, dia jadi agak nggak seimbang. Apa hubungan persaudaraan gitu? Apa kalian termasuk teman palsu? Ini jangan kamu ceritain ke orang lain ya. Aku mau tanya lagi satu pertanyaan terakhir. Kenapa Shen Hou nggak boleh tahu? Ya Shen Hou itu sifatnya kalau dia tahu dia bisa ngapain. Mending nggak usah ribet. Aku sekarang fokus selesaikan urusanku dulu. Jadi aku rencana nanti ke pasar tenaga kerja. Terus cari agen properti, lihat-lihat rumah. Barang bawaan aku taruh di kamu dulu ya, titip. Sebenarnya kalau kos aku nggak ada orang, kamu bisa tinggal di tempatku.
Mandiri aja semangat. Aku ingat kamu paling gak suka ikut campur urusan orang. Wei Tong. Kakak ipar juga ada kebetulan ya. Zhao Yuhuan, kamu kemarin belum puas ya? Lagi mau pinjam kartu makan? Bukan aku sengaja balik buat traktir kamu. Kebetulan Siaen juga ada, kita bertiga makan bareng yuk. Aku dan kamu selera beda, gak cocok makan satu meja, lain kali ya. Aku duluan naik. Bukan lain kali kapan Wei Tong. Tante lihat tante kurusan, makan yang banyak ya, aku duluan, ya tante Yan Xiao Chen. Kita berdua makan bareng yuk. Kita makan apa, aku masih ada urusan. Tunggu bentar. Wei Tong suka tipe cowok kayak gimana ya? Dia suka yang asik. Dadah. Asik. Aku kan lumayan asik. Halo. Halo Bos Liu. Gimana kabar belakangan ini? Baik-baik aja. Sudah dapat kerja belum? Belum. Sekarang persaingan di masyarakat sangat ketat. Apalagi kamu yang nggak punya gelar. Banyak lulusan pasca sarjana dari universitas ternama. Nggak dapat kerja. Adek jangan terlalu keras kepala. Bos Hou bilang, asalkan kamu setuju untuk menjauhi Shen Hou, dia akan segera mengatur pekerjaan yang bagus untukmu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak membutuhkannya. Halo, selamat siang. Apakah ini Yan Xiao Chen? Ya, ini saya. Kami telah melihat resume Anda. Kami adalah sebuah perusahaan startup yang mengembangkan software keuangan. Apakah kamu tertarik? Baik-baik, saya tertarik. Xiao Shen, terima kasih atas kerja kerasmu. Berkatmu kami bisa menyelesaikan pekerjaan sehari lebih cepat. Terlalu berlebihan Jiang Ge, semua berkat pengalaman Anda yang luas. Saya benar-benar belajar banyak dengan ikut bersama Anda kali ini. Saya belajar banyak hal. Tidak ada apa-apa. Apakah kamu akan kembali ke kantor? Saya masih ada urusan, jadi saya tidak akan kembali dulu. Baiklah, saya akan kembali ke kantor untuk absen dan menyelesaikan pekerjaan terakhir. Baik, sampai jumpa Jiang Ge. Oh ya, dalam 2 hari ini tidak ada pekerjaan yang perlu dilakukan, jadi saya akan memberimu libur 2 hari. Terima kasih Jiang Ge. Sampai jumpa Jiang Ge. Sampai jumpa. Shifu. Sini-sini.